Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih. Mari sama-sama kita merenungkan kebenaran firman Tuhan pagi ini sebelum kita melakukan aktivitas sehari-hari yang Tuhan percayakan. Pagi hari ini kita semua wajib bersyukur kepada Tuhan Yesus karena apa? Masih diberikan kesehatan dan kekuatan untuk kembali beraktivitas pada hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu Gembala yang masih mempercayakan kepada saya membawakan renungan harian pada pagi hari ini. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, pada pagi ini kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan sepanjang malam yang boleh kami lalui dengan sukacita. Pagi ini kami mau belajar dan merenungkan firman Tuhan bersama. Biarlah firman Tuhan yang kami baca dapat kami mengerti dan bisa menjadi kekuatan bagi kami menjalani aktivitas sepanjang hari. Ajar kami Bapa untuk selalu setia membaca firman Tuhan, karena firman-Mu merupakan sumber pengetahuan untuk kehidupan kami. Inilah doa yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, renungan pagi ini saya ambil dari Matius 6 ayat 25. Saya ulangi dari Matius 6 ayat 25 yang isinya demikian. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya mengambil tema pada pagi hari ini adalah mengapa harus khawatir. Awal kepergian suami saya, kalau saya boleh jujur, saya mengalami rasa khawatir yang begitu berat, begitu berkepanjangan dalam segala hal, sehingga saya mengalami apa yang dinamakan sindrom. Namun dari firman Tuhan kali ini saya belajar untuk makin dekat dengan Tuhan sedikit demi sedikit, sehingga rasa khawatir yang saya alami boleh sirna dan menjadi sebuah sukacita dalam kehidupan saya sehari-hari. Dan inilah yang ingin saya bagikan kepada Bapak Ibu jemaat terkasih pada pagi ini. Secara umum memang dan secara realita bahwa memang tidak seorang pun yang hidup tanpa rasa khawatir jika tidak dekat dengan Tuhan. Saya ulangi lagi, tidak seorang pun bisa hidup tanpa kekhawatiran jika tidak dengan Tuhan. Namun kita pagi ini belajar bersama-sama bahwa tak satu pun manusia di muka bumi ini bisa kebal dari kekhawatiran jika kita jauh dari Tuhan. Sehingga kita bisa tahu bahwa Tuhan adalah sumber yang menghapus, mengikis rasa khawatir itu. Ada rasa khawatir yang menghantui setiap manusia setiap saat. Mungkin masalah hidup, ekonomi, keluarga, bisnis, dan itu semua adalah sehari-hari yang akan kita alami. Namun jika seseorang berkata bahwa dia tidak peduli akan apa yang ada di dunia ini, itu adalah sebuah tanda bahwa tanpa Tuhan seolah-olah dia sudah menyangkal dirinya sendiri. Bapak Ibu yang terkasih, ada banyak kekhawatiran yang dialami setiap manusia di muka bumi ini. Akan tetapi setiap kita dapat menolong diri kita sendiri terlepas dari rasa khawatir dengan mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Tuhan dan melihat setiap masalah, situasi, keadaan atau peristiwa yang ada dari sudut pandang firman Tuhan. Bagi orang dunia, memiliki kekhawatiran adalah hal yang biasa atau sesuatu yang normal, namun tidak bagi orang percaya. Bapak Ibu jemaat terkasih, yang menjadi pertanyaan, apa yang kita dapat lakukan dengan kekhawatiran yang kita alami? Sebelum kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan pada pagi ini, saya mencari tahu
apa definisinya dan apa yang dapat kita perbuat terhadap kekhawatiran, dan kita perlu tahu sesuatu tentang kekhawatiran itu sendiri. Ternyata kekhawatiran itu adalah sebuah perasaan gelisah, ketakutan, kengerian terhadap sesuatu yang belum terjadi. Dan kekhawatiran juga adalah sebuah perasaan yang biasanya terkait dengan pikiran-pikiran negatif yang sesuatu belum terjadi atau yang akan terjadi di masa depan. Sehingga kekhawatiran juga karena mempengaruhi rasa cemas yang berkepanjangan, bingung, gelisah. Karena apa? Pikirannya terbagi-bagi. Itu yang saya bisa garis bawahi tentang kekhawatiran yang ada. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, kira-kira apa yang harus kita perbuat jika rasa khawatir itu menyerang diri kita? Di dalam firman Tuhan, Rasul Paulus menasihati saya tentang di dalam Filipi 4 ayat 6 dan 7, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Dalam bacaan awal telah kita baca jelas bahwa Allah berfirman jangan khawatir dalam hidupmu. Di sini jelas bahwa kekhawatiran adalah suatu bentuk intimidasi pekerjaan iblis. Iblis mempunyai upaya melemahkan iman kita. Salah satunya lewat rasa khawatir. Ketika kita khawatir, secara tidak langsung kita sudah meragukan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Padahal Tuhan memperingatkan kita untuk tidak khawatir, karena Dia sendiri yang menjadi jaminan bagi kita. Di dalam Ibrani 13 ayat 5b, di situ dikatakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Itu janji Tuhan yang diberikan kepada saya dan saudara. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, jika kita meragukan kuasa Tuhan, sama artinya tidak percaya akan adanya Tuhan. Normalnya kehidupan orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah kehidupan yang bebas dari kekhawatiran. Kenapa? Karena kita memiliki Tuhan yang menyediakan apa yang menjadi kebutuhan kita, sebagaimana yang pernah disampaikan dalam firman-Nya oleh Paulus di Filipi 4 ayat 19 adalah Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak seharusnya merasa khawatir karena Tuhan selalu ada buat saya dan saudara. Allah itu sanggup memberikan segalanya. Allah sanggup memberkati kita dan Allah sanggup menjaga kita. Ketika kita khawatir, kita sedang berusaha memindahkan beban dari bahu yang Tuhan pegang ke pundak kita yang lemah. Kira-kira mampu nggak kita membawanya? Kita tidak mampu. Dan Tuhan sudah sampaikan di firman-Nya, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Itu terdapat di dalam Matius 6 ayat 27. Jelas di sini bahwa tidak ada gunanya memelihara kekhawatiran, karena kekhawatiran akan berdampak buruk terhadap diri kita sendiri. Dalam Amsal ada tertulis, kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, sehingga orang itu apa? Kehilangan sukacita, menderita sakit. Saya pernah mengalami itu. Ketika saya menghadapi sindrom, saya mengalami kekhawatiran berlebihan, kanker saya muncul kembali. Oleh saat itu saya mulai berkomitmen untuk menang dalam kekhawatiran ini dan mempercayakan hidup saya secara totalitas kepada Tuhan. Karena saya memegang dalam 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia memelihara kamu. Itu yang saya pegang. Sehingga jelas di sini bahwa ada sebuah obsesi
akan hal buruk yang mungkin terjadi jika ketakutan terhadap hal yang tidak menyenangkan. Kita bisa sakit, bisa mengalami kehilangan sesuatu atau sebagainya. Nabi Daud pun adalah seorang raja. Dia pernah khawatir. Tapi dia tidak mau terus-menerus dibelenggu dengan rasa khawatirnya. Karena apa? Dia merasakan penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita memiliki pilihan ketika kita menghadapi kelemahan-kelemahan atau kekhawatiran dalam diri kita, yaitu menyerahkan semuanya kepada Tuhan, mempercayainya dengan sepenuh hati, atau berusaha mengatasi kekhawatiran itu dengan diri kita sendiri, usaha kita sendiri, dengan melibatkan manusia. Itu ada pilihan pada kita. Dan bagaimana kita bisa terbebas dari kekhawatiran tersebut? Kita harus mengambil tindakan secara tegas. Di Alkitab dikatakan dalam Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Itu janji Tuhan. Jadi kalau kita mencari, ada tindakan meminta. Kalau kita mencari, kita akan mendapat. Itu janji Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih, di akhir zaman ini tanpa kita sadari, kita sering menanamkan kekhawatiran dalam hidup kita. Dan itu adalah agenda pekerjaan iblis. Iblis sangat suka jika orang-orang Kristen khawatir. Jika orang-orang Kristen itu hidupnya tidak tenang. Jika anak-anak Tuhan tidak ada damai sejahtera. Sehingga mereka pun sering mengeluh, bersungut-sungut, ngomel. Itu yang dimau iblis tanpa kita sadari. Rasa khawatir menyerang kita dan tertuju kita pada masalah satu fokus, sehingga kita tidak merasakan damai sejahtera. Bapak Ibu yang terkasih, kita sama-sama belajar mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan. Sebesar apapun masalah yang kita alami, tidak sebanding dengan besarnya kuasa Tuhan. Karena itu jangan terpengaruh dengan situasi atau fakta yang ada. Kita belajar dari Daud, bagaimana dia mengalahkan Goliat. Kita belajar dari Daud tentang bagaimana dia menyerahkan kekhawatirannya di tangan Tuhan. Satu hal yang perlu kita pahami, bahwa kekhawatiran yang tidak pada tempatnya akan menghambat Tuhan bekerja dalam kehidupan saya dan saudara untuk membuat sebuah perkara besar yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu yang terkasih, jangan pernah biarkan kekhawatiran itu hadir dalam hidup kita sehari-hari, menemani langkah kita, menemani keseharian kita. Dan jangan pernah melibatkan manusia menyelesaikan setiap kekhawatiran-kekhawatiran yang ada. Libatkan Tuhan Yesus, karena jika kita melibatkan manusia, tidak akan pernah ada solusi. Namun jika kita melibatkan Tuhan Yesus, ada sukacita dan selalu ada jalan keluar, sehingga damai sejahtera akan menyertai saya dan saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas firman-Mu. Firman ini adalah sebuah kebenaran yang akan menjadikan hidup dan terang kami. Firman ini adalah menjadi makanan bagi jiwa kami, menyegarkan roh kami dalam menjalani aktivitas kami sepanjang hari. Ajar kami semua untuk tidak khawatir dalam hal apapun dan senantiasa bersandar kepada Tuhan. Bukalah hati kami Bapa untuk menerima kebenaran firman-Mu dan segala rancangan-rancangan-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.